Halo Sobat Militer, jumpa lagi di Calon Magister Bos. Kisah penyamaran Intel Kopassus sangat menarik untuk diketahui, apalagi beberapa menyamar menjadi sopir hingga mayat bos. Kopassus atau Komando Pasukan Khusus adalah pasukan elit milik TNI Angkatan Darat yang terkenal lihai dalam melakukan penyamaran. Biasanya Intel Kopassus menyamar untuk mengumpulkan informasi. Mereka akan membaur dalam masyarakat dengan berbagai cara, mulai dari menjadi sopir hingga berpura-pura menjadi orang mati. Bagaimana kisahnya? Berikut 3 kisah penyamaran Intel Kopassus yang paling fenomenal. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya bos, agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate seputar dunia militer. Yang pertama, menyamar sebagai tukang durian. Kisah penyamaran Intel Kopassus pertama adalah menjadi tukang durian. Dalam buku Kopassus untuk Indonesia karya Irwan Santosa E.A. Natanegara, dikisahkan ada seorang prajurit Kopassus bernama Sirsan Badri, nama samaran, yang menyamar sebagai tukang durian. Ia melakukan hal tersebut dalam misi menumpas eksistensi GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Sebagai penjual durian, Badri mengantarkan dagangannya itu dari Medan ke Lok Sumawe. Setiap melewati pos penjagaan, Badri selalu diminta memberikan durian untuk aparat penjaga. Ia memberikan durian dengan jumlah yang banyak karena yang berjaga di pos tersebut ada 1 peleton anggota. Kalau tidak diberikan 2 durian, justru akan ditempeleng bos. Dengan menyamar menjadi seorang pedagang, Badri mengaku sangat mudah masuk ke dalam wilayah Aceh yang dijaga ketat oleh pasukan GAM. Ia juga bisa mendapatkan kepercayaan dari prajurit GAM dan memetakan situasi lapangan di wilayah tersebut, khususnya di wilayah Lok Sumawe yang menjadi basis militer pasukan GAM. Yang kedua, menyamar sebagai seorang supir. Masih berlatar peristiwa GAM di Aceh, salah satu prajurit Kopassus juga ada yang pernah menyamar menjadi seorang supir, yakni Letjen TNI Purnawirawan Sutioso. Berikut kisah penyamaran Intel Kopassus sebagai seorang supir. Letjen Sutioso yang kala itu masih berpangkat mayor mendapatkan tugas untuk menangkap petinggi GAM Hasan Tiro dan orang-orang lain yang ada di dekatnya. Setelah beberapa lama tak dapat mengetahui keberadaan Hasan, Sutioso akhirnya berhasil mengendus keberadaan Hasan dari seorang juru masak. Namun saat Sutioso hendak melakukan penyergapan, Hasan ternyata telah melarikan diri. Tak putus asa, Sutioso terus menggali keterangan dan mengetahui bahwa Hasan mengutus Usman, Menteri Keuangan GAM, ke rumah seorang guru ngaji. Nantinya guru ngaji tersebut akan mengantarkan Usman ke rumah seorang pengusaha di Lok Sumawe, Aceh. Dengan gerak cepat, Sutioso langsung menemui sang pengusaha dan mengaku sebagai pebisnis. Ia mengajak pengusaha tersebut untuk datang ke kediamannya guna melakukan pembahasan lanjutan. Pengusaha tersebut setuju dan datang didampingi oleh seorang sekretarisnya. Saat tiba di rumah Sutioso, ia langsung menginterogasi pengusaha tersebut, didampingi Kapten Lintang Waluyo yang merupakan seorang perwira intelijen. Mereka meminta keterangan terkait keberadaan simpatisan GAM Usman dan ternyata Usman sedang berada di rumah kakaknya di Medan. Sutioso berniat melakukan penangkapan seorang diri. Ia langsung berangkat ke Medan bersama pengusaha itu. Sesampainya di sana, Sutioso menjabarkan strategi yang akan ia gunakan dan meminta pengusaha tersebut untuk menjadikannya sebagai seorang supir. Singkat cerita, Usman berhasil ditangkap dan banyak memberikan keterangan tentang keberadaan petinggi GAM bernama Hasan. Setelah digali, ternyata Hasan sudah melarikan diri ke Malaysia melalui pintu utara yang tidak dijaga ketat oleh aparat.
Yang ketiga, menyamar menjadi mayat. Kisah penyamaran Intel Kopassus yang juga terkenal adalah menjadi orang mati di tengah tumpukan mayat teman-temannya. Hal ini dilakukan oleh Prada Parjo saat bertugas dalam perebutan Irian Barat tahun 1961 sampai 1962. Kala itu Parjo masuk dalam PGT atau Pasukan Gerak Cepat, kini bernama Paskas, dan diterjunkan ke dalam hutan di Papua. Sayangnya mereka disergap oleh Korps Marinir Kerajaan Belanda di wilayah Fak-Fak dan kalah secara jumlah personel. Parjo dan rekan-rekannya terpaksa harus mundur. Saat keadaan dirasa sudah kondusif, pasukan Parjo keluar untuk menyusup. Namun mereka dikejutkan dengan kondisi sebuah perkampungan yang sudah porak-poranda akibat dibakar oleh pihak Belanda. PGT atau Pasukan Gerak Cepat kemudian memutuskan untuk beristirahat di sekitar kampung itu. Tak beberapa lama mereka mendapatkan serangan dari tentara Belanda dan memaksa untuk melakukan gencatan senjata. Beberapa rekan Parjo bahkan gugur karena terkena timah panas. Bahkan Parjo juga turut terluka akibat tertembak peluru milik tentara Belanda. Karena tak kuat berdiri, ia harus merangkak untuk bersembunyi di balik jasad rekan-rekannya. Ia pun melakukan penyamaran seolah-olah sudah tewas. Setelah itu, mobil patroli tentara Belanda berkeliaran dan membuatnya tak bisa bergerak. Parjo harus tidur dengan jasad rekannya selama 5 hari sebelum akhirnya berhasil diselamatkan oleh warga dan dirawat. Oke sobat militer, demikianlah 3 kisah penyamaran prajurit Kopassus paling fenomenal. Bagaimana menurut kalian bos? Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk info terupdate seputar dunia militer lainnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan salam baku hantam.